Sedikit-sedikit itu terus ini kalau jajan aja dengan itu di teng memiliki ya teng Sahih Muslim di ketika seseorang sudah dapat sanad dari Nabi, ya dapat sanad dari Nabi, itu merasa harus disampaikan. Seolah lagi merasa harus disampaikan. Nabi ngendikane ngeten. Pertama dialog itu. Famur Nabi Amrin nakmur bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, beri kami tugas perintah dakwah. Kemudian perintah itu akan saya sampaikan man wara'ana, orang-orang yang di kawasan saya, di komunitas saya, terusan. Wa nadkhul bihil jannah, dan dengan membawa mandat dakwah itu saya masuk surga. Ternyata orang-orang yang awal-awal Islam seperti keadaan sekarang nanti ngendikan amurukum bi arba'in wa anhakum an arba'in. Kamu saya perintahkan 4 hal. Ini Bu. Pertama, tidak syirik, melakukan sholat, melakukan zakat, puasa Ramadan. Ini di sarah-sarah hadis dijelaskan Nabi itu tidak pernah menganggap jihad itu bagian dari rukun Islam. Saya ulang lagi, Nabi di semua hadis itu tidak ada yang jihad bagian dari apa? Bagian dari rukun apa? Islam. Jihad ini pun kondisional, jadi kalau harus jihad ya kita jihad, tapi jihad tidak pernah menjadi rukun apa? Islam. Ini penting kalau aturakan karena sekarang banyak orang yang sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, hanya karena nggak jihad dianggap tidak Islam. Itu salah besar ya, karena rukun Islam di semua hadis sahih itu tidak pernah memasukkan apa. Itu satu. Dua, bahwa kewajiban jihad itu setelah orang itu punya pemimpin yang baik, yang adil. Sekarang nyari pemimpin yang baik, yang adil itu di kangilan. Tapi bahwa jihad dengan bentuk apapun yang menjadikan Islam ini diterima, yaitu ila yaumil qiyamah. Jadi jihad bil hujjah atau jihad bil sultan, jihad yang bisa menjelaskan pentingnya orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan abadi, wajibnya ila yaumil qiyamah. Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajian ketemu beberapa kiai kajian. Ini rumah tenan iki. Sama kepengen ahli jannah. Sampai tak warai caranya jadi khasim ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasim ulama. Begini. Manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So kata itu, anda berdua kata macam-macam. Normal. Mengenai kurang kata jadi kelainan, biasa mau. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Roh duit rasa seneng. Cuma nak seneng loh ya aneh. Mana seneng ra kesampean malah. Yo aneh yo loro. Gini tak terang lagi. Ini ruang tenan. Awas ya nak salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kok. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa, tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madlum, didolimi sekali. Misalnya ada orang yang didolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena didolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh itu rasa ngono-ngono, nah agar ajarannya salah, ya salah. Jadi ini madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sing imane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Awas ya.
Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajaran. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti beda hisab pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah, berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomongno lonte ya kamu harus percaya. Diomongno koruptor kamu harus. Saiki ono lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ono copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku mbok sadui mbok injek-injek. Wes barang kayak duit, bariku mbok injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang melas mending ini. Pangeran ora ono. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu tidak ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika ini? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orangku. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja tidak mesti benar teori kalau didolimi. Bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati rokok, jadi simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran, itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang madlum, bela yang kesannya didolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Masum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri khidmah yang sawah nih tergali Kiai. Enak kok jadi Kiai diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya, mampan ruhin apa ya? Padahal saya tidak majikan. Kalau kayak pulau wong alim, di anak buah tak. Mau pulau bilang mampan ruhin tak akan diotasi Mustafa. Belum loh. Padahal saya ada pangapnya, saya ada pangap. Nanti instruksi saya sama dengan instruksi pangap anak buahku. Ayo sing memiliki apa tak menjadi Mustafa bro. Murah kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nah santri juga tak hormati, nak marah tak sepele. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit gue, sering mijeti gue, sering fasilitasi gue, tapi ngajak
Sekolah pengiran, semono ya duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik. Neraka. Makanya kalau suwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyana ya wa aliyana mut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita ten. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya wongnya macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam template mulai sampai KI urunan sama rata sama rasa kesannya kan peduli empat mubalek untuk duit keurunan masyarakat kesannya mendapat terus gue gara-gara diprovokasi dulu lagi ya ibu urunan kaum cilik-cilik dibawa mulai baru mangan gede bandingkan gerakan kita sama rata sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, rokok, Pak. Coba gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat haqqin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan itu, mulai kalau subuh naran tuh izin dulu nih, ampun soalnya kesasar terus lipat soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis, oh Gus Bayu apa tenang. Bareng tak baru juga Gus Bayu anti sosial. Repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mulai kalimatul haqqin aliyana ya wa aliyana nabut wa aliyana nabut insyaallah ta'ala minal oleh dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik? Dulu orang kafir itu menarik. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu Kanjeng Nabi ora rasane lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja, si fasilitasi sapa? Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik, Abu Lahab. Kowe tahu ukuran pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selawat witan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu am anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Buahnya Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awsana mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebatilan. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimatul haqqin aliyana wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walidam walabista fina min umurika sini. Woy tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, saya termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Qur'an. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang bijak urunan 5 urunan dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelaslah ajaran kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata.
Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama ngukur orang baik lewat servis. Kamu harus ngaji tauhid itu seman. Makanya kulo niku kadang-kadang seneng mbek santri sing ra roh hak kulo. TV ku rapi kaki, kowe apik. Sajang kemelek lah, sementing wae ngaji wiman, salah ya kulo. Yang kulo termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci, enggak. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Kowe seneng ngaji Quran wis ngaji ya, didalan ngaji. Terus bak kenal aku cek ora kulo ya cuek. Cek karo hakku cek ora pokoke ngaji ten padha gendenge pokoke. Dan ciri utama orang baik jangan majnun fillah, pokoknya pikirannya itu majnun fillah terkait apa wis gede-gedengan, maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi gak usah gedeng tenan pokoknya. Lain disebut majnun fillah, jadi otaknya sudah error tapi apa? Fillah. Pulau itu, makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat hakim. Karena ini logika, sultan kemana dong? Logika. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Servis sosial yang pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali. Bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan gak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunian kadang bodoni. Sing ngejak ateis ra tau bodoni, uripe heroik sampai tonggo HP. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihak ya. Sing servisnya, paham maksudnya? Kita tidak boleh. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah, apa? Makanya disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantep, madep, itu kabeh dunya lillahi. Kalau niku termasuk ini jujur termasuk ulama yang nggak pati senang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan silaturahim musuh, tapi jauh berlebihan. Karena ini jauh ngaji sampai naruhan Jogja waktu baru naruhan berkumpul anakku bersuanin tadi, kampungnya jadi maksudnya karena itu bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, yaitu kalimat haqqin aliyana ya, waliyana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakok berambekan. Tarian masjid mudan, kalau mudan terjebak, bariku nuzulul Quran. Wong rakok berambekan, wes. Karena kiainya overacting. Sing ning kono ana tokoh PKI ra tau tarian. Ayo urunan pangepunan ayo. Nyabu sidik-sidik, juga ayo nyanyi apa ngono. Terus wis kan mikir, kok enak iki nyanyi-nyanyi tok, iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul ma'unah. Kata Nabi ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kados kula ngeten iki. Ben ngaji ngaji sampaan pun tak tolong kita MC bayar. Cek larang. Ya misalnya terpaksa ngono masjid ben urip wis tahun pisan. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sing komunis ngekeki. Islam nari, kristenisasi memberat. Nanti lama-lama kita keok, no? Paham ya maksudnya? Usahakan, terus saya mohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang ya caranya gampang ya, tadi misalnya kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita kan tidak pernah tahu kenapa saya hidup.
Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya nggak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, tahu cukup jadi, orang roh carane. Saya ini lemah jadi manusia, orang roh. Maka saya iman. Makanya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi dia orang paling cerdas di Islam, yo. Andaikan nyata nanti setelah mati, ora ono apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Neng dunia gue, boleh wangi sholat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono. Jawab Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumang samu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah ora kena. Rumang samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya iya, betul juga. Saking cerdas sih. Kalau apal kata-katanya Sayyidina Ali, inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Selamat wong padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Mana ulama itu saja nih dicangkem elek, cuma orang ulama terdarah ini ketiga. Tapi yang menghadapi orang elek itu cangkem, gak mau orang barbar. Masyhur orang ulama di awangi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo kan ora panas materi ini setan kok geni diobong geni ya opo. Ya ini sekarang mau cangkem elek, lemah sawur ora ini. Barang mau iklim, lu worry, gue cari kalau materi lemah kok loh. Tapi kalau orang cover, tak jadi dia ada ajaran ulama senyang kemen. Tapi kok nak gue tetap ulama dari nanti. Ayo, saking mangkeli ulama, wow, wong sing takut disawuri lo lemah. Gue kok lemah, nek lemah kok, dungok.